merupakan salah satu pencarian pendaki hilang terlama. Operasi SAR Surya Ibrahim Dompas memakan waktu hampir 2 bulan lebih. Tanggal 25 November 1989, semua anggota tim pendakian sudah berkumpul di SMA Negeri 82 Jakarta. Dan sebelum memulai perjalanan, diawali dengan doa. Surya yang memimpin doa untuk keselamatan selama perjalanan. Ketika sudah berangkat dari sekolah sekitar maghrib di kawasan Blok M, Surya yang menjadi bagian dokumentasi pada saat itu tidak mempunyai kamera, sehingga ia meminta tim untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Gunung Gede, sementara ia akan meminjam kamera kepada Norik, sepupunya yang tinggal tidak begitu jauh dari Blok M. Saat berada di tempat Norik, Surya masih berusaha mengajak Norik untuk ikut dalam pendakian. Sejak pagi di sekolah, Surya sudah mengajaknya, tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, Norik hanya meminjamkan kameranya. Dan pada saat itu Surya berjanji bahwa ini adalah pendakian terakhirnya, karena ia ingin berfokus untuk ujian akhir semester di sekolahnya. Rencana di awal pendakian akan dimulai dari jalur Cibodas dan akan turun melalui jalur Gunung Putri. Tidak ada rencana untuk bermalam di gunung, sehingga perlengkapan yang dibawa bisa dikatakan minim. Jam 10 malam, tim sudah berada di Cibodas dan langsung menuju Information Center untuk melapor dan mengurus izin pendaftaran kepada petugas PHPA. 26 November 1989. Setelah mendapatkan izin pendakian, tim bergerak menuju pos kandang badak. Jam 00:30, tim beristirahat sejenak di pos Payang Cangan. Lalu Surya Ibrahim, Hari Judianto, Hendra Utama, dan almarhum Julini memutuskan untuk beristirahat di pos sambil menunggu pagi hari. Sedangkan tim yang lainnya melanjutkan pendakian menuju Puncak Gede. Menurut pandangan Hari Judianto, waktu naik nggak kelihatan kayak Surya yang seperti biasanya. Dia lebih sering capek, banyak berhenti. Mungkin juga karena dia masih engkel akibat latihan di Taiwan. Tapi herannya dia masih maksain untuk naik dengan kondisi seperti itu. Bisa dikatakan Surya dan yang lainnya tertinggal hampir 6 jam. Karena tim sudah mencapai Puncak Gede pada pukul 5:30 subuh. Tetapi sekitar jam 12 siang, Surya dan yang lainnya masih belum sampai di Puncak Gede. Ketika tim memutuskan untuk kembali menuju pos kandang badak, Surya dan yang lainnya sudah melewati pos kandang badak, tetapi masih dalam perjalanan menuju Puncak Gede. Sempat berpapasan di Tanjakan Setan sekitar jam 1:30 siang. Saat berpapasan, tim mengajak Surya dan yang lainnya untuk ikut turun sebelum kena hujan dan gelapnya malam, karena kondisi saat itu sudah mendung. Yang mengikuti ajakan turun hanya almarhum Julini. Surya Ibrahim, Hari Judianto, dan Hendra Utama masih tetap melanjutkan pendakian menuju Puncak Gede. Menurut penuturan Hendra Utama, pada saat puncak sudah sekitar jam 2 siang, dia dan Hari memutuskan untuk ikut dengan rombongan lain, yaitu turun melalui Cibodas. Tetapi Surya masih ingin melewati alun-alun Surya Kencana dan pada akhirnya turun melewati Gunung Putri. Hendra dan Hari mengetahui Surya sudah beberapa kali melalui jalur Gunung Putri, sehingga mereka tidak khawatir untuk melepaskannya melewati jalur Gunung Putri seorang diri, walaupun kondisi Surya tidak sehat dan berbekalan yang sangat minim. Waktu sampai puncak, kita sudah nggak ada makanan,
sampai dikasih sama pendaki lain yang ada di puncak. Berbekalan minim, Surya hanya memakai daypack. Keterangan lain yang dapat dirangkum dari Hari Judianto adalah, waktu muncak, fisik aku sudah tidak kuat lagi. Aku nggak mau maksain lewat Putri, karena tahu jalurnya kayak gimana kalau hujan. Tapi Surya masih maksain mau lewat Putri. Waktu itu aku memutuskan untuk menjadi follower, mengikuti rombongan yang lain. Hendra sudah turun duluan. Waktu aku sama Surya mulai jalan menjauh, di saat kita tatap muka untuk yang terakhir kalinya. Dan sampai sekarang aku masih menyesal, karena dari awal aku sudah janji untuk naik gunung bareng dia. Sekitar jam setengah 3 sore, Hari Judianto dan Hendra Utama mulai bergerak turun kembali menuju Cibodas. Pada saat turun itu, Hari dan Hendra sempat diantar oleh Surya Ibrahim sampai pada pohon pertama dari puncak. Setelah mengantar Hari dan Hendra, kemudian Surya melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Gede. Dan di sini, Hari masih sempat melihat Surya sedang bergerak menuju puncak. Dan disinilah saat terakhir Hari melihat Surya Ibrahim. Ditambahkan oleh Ardan Ardiansyah, keputusan untuk lewat jalur Cibodas diambil karena saya bawa anak-anak kelas 1 dan kondisi sudah mulai mendung. Kasihan kalau mereka kena malam dan lewat jalur Putri. Sewaktu turun ke pos Pandang Badak, kami papasan dengan Surya tepat setelah tanjakan Setan. Surya mengalami ankle. Itu terakhir saya bertemu dengan Surya. Kami sampai di Cibodas sekitar jam setengah 6 sore, masih menunggu Surya dan yang lain di warung pasar bawah. Cuaca pada saat itu sudah hujan deras. Ketika kami mau menyusul ke atas sekitar jam 7 malam, dari kejauhan Hendra dan Hari datang tanpa Surya. Memang kemauan Surya sulit digoyahkan. Kalau dari awal dia mau turun lewat Putri, dia pasti akan lewat Putri. Pada waktu itu kami tidak melaporkan ke petugas karena di pos pendaftaran tidak ada yang jaga. 27 November 1989, satu tim pendakian sudah kembali ke sekolah untuk persiapan ujian tengah semester. Tetapi di antara mereka tidak terlihat sosok Surya Ibrahim. Ibunda Surya mulai menanyakan di mana keberadaan Surya. Pihak sekolah pun diberitahu oleh Norik, sepupu Surya, dan mulai melakukan pencarian di beberapa lokasi di mana Surya mungkin berada. Tetapi tetap saja tidak ditemukan sosok dirinya. Pada tanggal 28 November 1989, Surya dilaporkan hilang ke pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Surya Ibrahim Dompas dinyatakan hilang sejak 26 November 1989, tanggal di mana terakhir kalinya Hari dan Hendra berpisah dengannya. Pencarian sosok Surya di Gunung Gede, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat segera dilakukan bersama 30 tim yang tercatat dalam laporan SAR. Dibuat oleh Heri Macan Hardianto selaku SMC, SAR Mission Coordinator. Pada pencarian itu berasal dari masyarakat sekitar Cibodas, perkumpulan pecinta alam, instansi terkait, dan swasta yang berjumlah hampir lebih kurang 160 orang personil. Keterangan lain mengenai kondisi lapangan pada saat SAR berlangsung yang bisa digambarkan oleh Kang Hari adalah pencarian pada saat itu bisa dikatakan sulit karena sejak Surya dinyatakan hilang tidak ada hari tanpa hujan. Jadi merupakan resiko tersendiri untuk tim SAR yang turun ke lapangan pada saat itu. Kemungkinan terbesar Surya berada pada daerah Punggungan menuju alun-alun Surya Kencana, karena di sana banyak terdapat ceruk-ceruk kecil yang dalam. Jika masuk ke dalam sana, apalagi dalam kondisi hujan, sudah sangat sulit untuk dicari. Mulai ramai diberitakan di media massa bahwa telah hilang pejudo junior. Di
di Taman Nasional Gunung Gede, Cianjur, Jawa Barat, merupakan salah satu pencarian pendaki hilang terlama. Operasi SAR Surya Ibrahim Dompas memakan waktu hampir 2 bulan lebih, mulai dari tanggal 28 November 1989 hingga 6 Desember 1989, yang ditangani langsung oleh pihak kepolisian, lalu dibagi menjadi 2 tahap pada 7 Desember 1989 hingga 30 Januari 1990 dan dilaksanakan penuh oleh perkumpulan pecinta alam. Menurut penuturan Jukardi Ardriana yang lebih dikenal dengan panggilan Kang Bokeng, Wanatri, pencarian dilakukan dari titik pertama Surya berpisah dengan Hari dan Hendra. Area penyisiran mencakup alun-alun Surya Kencana, semua punggungan Gunung Gede baik dari alun-alun Surya Kencana Barat hingga Timur hingga jalur Salabin Tanah, lalu sampai kemungkinan terakhir yaitu Surya tidak sengaja memasuki jalur menuju ke bibir kawah Gunung Gede karena cuaca berkabut atau kondisi sudah gelap. Pada saat itu kita pikirkan semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Kemungkinan dia tidak sampai ke alun-alun Surya Kencana, kemungkinan dia tidak sampai turun ke jalur Putri, masih di sekitaran alun-alun Surya Kencana, dan kemungkinan masuk ke jalur menuju kawah, dan kemungkinan Surya mencari tempat untuk berlindung karena cuaca buruk dan sudah gelap. Tim pencarian dari SMA Negeri 82 Jakarta ikut serta dalam pencarian selama 2 bulan penuh, di mana pada waktu itu sebagian dari anggota WB bentrok dengan ujian tengah semester. Pencarian Surya dilakukan malam hari, dan siang harinya kami kembali ke SMA untuk mengikuti ujian tengah semester. Sudah dipastikan sangat melelahkan dan menguras tenaga, tetapi kami tetap semangat untuk mencari dan menjemput saudara kami yang hilang. Operasi SAR juga diikuti oleh guru bela diri Surya yang sengaja datang dari Jepang. Tujuannya hanya satu, agar dapat menemukan Surya Ibrahim, salah satu anak didik kebanggaannya. Pada saat proses operasi SAR, ditemukan beberapa jasad pendaki lain yang hilang sebelum Surya, tetapi jejaknya, daypack, kamera, baju, sepatunya pun seakan raib ditelan bumi. Setelah SAR Surya berakhir, masih ditemukan jasad pendaki lain di Gunung Gede Pangrango. Ibunda Surya selalu dihubungi perihal tersebut untuk memastikan apakah itu jasad anaknya, tetapi tidak ada satupun yang menyerupai Surya. Ditambahkan lagi oleh Subak Kastowo Tapak Rimba mengenai proses operasi SAR yang dilakukan bersama tim pencarian lainnya. Gede tuh udah bukan diobrak-abrik lagi. Baru kali ini aku tahu banyak banget jalur di Gede. Muter-muter di sana terus. Daerah Simpang Melaper. Sebulan full nggak sekolah, padahal udah mau semesteran. Senin ulangan umum, Minggu malam aku baru sampai rumah. Setelah ulangan umum balik lagi ke Gunung Gede, sampai tahun baruan di sana. 2 minggu pertama camp di Putri, 2 minggu kemudian camp pindah ke Cibodas. Tapi dulu itu nggak tahu kenapa nggak berasa capek, padahal 1 bulan full di gunung. Kepastian masih belum ditemukannya Surya juga ditegaskan kembali oleh Bapak Nono, petugas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, pada Januari 2010. Saya sudah di sini sejak tahun 1982 dan ikut juga dalam proses pencarian SAR Surya, tetapi Surya Ibrahim belum ketemu sampai sekarang. Sejenak mari kita doakan kepada semua orang yang terlibat dalam operasi SAR untuk diberikan yang terbaik, diberikan kebaikan dunia dan akhirat.